Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu jam 9. Berarti acaranya Podcast Batakun tayang di YouTube Al Mursyidul Amin TV. Jadi pemirsa Pak Guru, kembali kita akan lanjut, kita sambung pembahasan kita di minggu sebelumnya, yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sudah hadir di hadapan ulun 3 orang santri dari Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin. Kita berkenalan dulu. Dari yang sebelah kiri siapa namanya? Mardiana. Kiau. Bisa Yana, bisa Mardi. Kurang mana pian? Pelihari. Jagung, anak pantai. Wah karing. Pian siapa namanya? Siti Aminah. Di kiau. Amin. Minah. Ya. Kurang mana pian? Anjir. Kenalah lawan Guru Ayub. Orang anjir jua. Chemistry ja. Nama pian siapa? Jumiati. Di kiau biasanya. Jumi atau Yati. Jumi atau Ati, itu mah nyambung aja berarti. Jumi atau Ati. Orang mana pian? Liang Anggang, Pangayuan, Wan Ulin. Kita melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya. Sebelumnya itu kita bahas 3 penjabaran. Yang pertama, seingat ulun kalau tidak salah, membaguskan nama. 2, membaguskan perilaku atau adabnya, ibaratnya adab anak apa ya lo. Yang ketiga itu, seingat ulun kalau salah, mendidik anak atau mengajarkan ayat suci Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut ke yang 4. Siapa kira-kira yang ada di sini akan membahas? Jadi yang keempat, wa inna yu'allimuhu sabihata, melajari anaknya. Semangat. Coba. Melajari anaknya berenang. Jar orang Banjar tuh bekunyong kah? Iya. Bekunyong. Bujuran minum kalinya ini lah. Melajari anaknya berenang, betul. Seperti hadis Nabi, alimuhu auladakum sabihata warimayata. Lajarilah anak kamu akan berenang dan memanah, karena li'anna munji minal halaki lima waqa'at bainal ma'i wa yanqudu ghairuhu. Karena berenang itu menyelamatkan dari binasa manakala jatuh ia di antara air dan tenggelam. Jadi misalnya anak nih bisa bekunyong kata deh. Okay. Misalnya banjir kayak itu, nah jadinya bisa berenang. Jangan juga banjir berenang. Tinggi banjir berenang lah. Tapi kalau ulun nih dasar bujur hanya tahu pertama kali bujurna melajari anak berenang itu salah satu kewajiban orang tua terhadap anak kan. Nah, hanya tahu juga lah. Kalau ulun bujur kada maksudnya takajut dia melajari anak berenang kan. Nah, mari kan tadi bisa diambil ibaratnya itu kesimpulannya kalau ibaratnya lo ada kejadian apa-apa di waktu di air mana bisa ya Allah. Ya. Selanjutnya itu yang keempat tadi melajari anak berenang. Kalau yang kelima? Yang kelima, la yarzuquhu illa thayyiban, tidak menafkahi anaknya kecuali dengan rezeki yang baik. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Menuntut yang halal itu kewajiban atas tiap-tiap muslim. Juga di dalam hadis yang masyhur di kitab Arba'in Nawawiyah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minin bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kullu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kullu minat thayyibati ma razaqnakum, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima ia kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana perintahnya untuk Rasulnya dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik dan beramal soleh,
Dan firman-Nya Allah tadi juga, "Hai orang-orang beriman, makanlah yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian." Kayak kebanyakan orang tua tuh mencarikan nafkah gasan anaknya, rela banting tulang kayak berkorban supaya mencarikan rezeki yang halal gasan anaknya dengan berbagai macam cara. Di antara kelebihannya pulang, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'a ala iyalihi min hilihi fa huwa kal mujahidi fi sabilillah wa man talaba dunya halalan fi afafin kana fi darajati syuhada." Yang artinya, barang siapa berusaha atas keluarganya daripada yang halal, niscaya pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Dan barang siapa menuntut dunia daripada yang halal pada menjauhi yang haram dan tidak baik, niscaya pada derajat para syuhada. Ada pada kaidah kitab Minhajus Sawi, an alla ya'kulu illa halalan fa innal ibadata ma'a aklil harami kal bina'i ala amwajil bihari. Janganlah makan engkau kecuali yang halal, karena bahwa ibadah yang berserta makan yang haram seperti bangunan di atas gelombang laut, sama dengan runtuh. Jadi amunnya rajin beribadah tapi yang dimakannya haram, sia-sia gitu nah. Batu, apabila nampak tanda kehamilan seorang perempuan, maka hendaklah membersihi makanannya daripada yang syubhat dan haram. Niscaya diciptakan anak atas dasar tidak ada jalan bagi syaitan untuk mengganggunya. Menjadi anak soleh, berbakti kepada orang tuanya dan taat bagi Tuhannya, utamanya ketika pesta perkawinan. Jikalau mengekali ia memakan yang halal, niscaya selamat ia dan keluarga dan anaknya daripada syaitan di dunia dan neraka di akhirat. Ini kayaknya kewajiban yang mungkin kalau disambat nih utama benar ya alaminya. Dia mencarikan rezeki yang halal untuk anak. Lagi anaknya masih dalam kandungan ya Allah, ya harus ya. Mau dari kayak pacarannya minum Quran susu untuk ibu hamilnya, memberikan nutrisi atau vitaminnya. Namun dari situ sudah sebelum lahir sudah diberi yang kada halal ya Allah, yang dapat rezekinya yang kada jelas. Apalagi sampai lahirnya gitu kan ya Allah. Itu tadi yang kelima. Yang keenam bagaimana? Yang keenam, wal aqiqatu, mengakikahi anaknya. Al aqiqatu mustahabbatun, mengakikahi anak hukumnya sunnah. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Ihya Ulumuddin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara fil gulami ayyalika bisyataini mukafi'ataini wa fi jariyatin bisyatin. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengakikahi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing yang memenuhi syarat. Maksud memenuhi syarat, misalnya kambingnya tuh kada cacat dan atau umurnya kurang dari setengah tahun. Jadi jangan juga mengakikahi anak tuh dengan kambing yang cacat, misalnya kambingnya kada bebatis atau kambingnya masih bayi gitu nah. Anak kambing lah. Nah, berarti itu kada memenuhi syarat. Iya. Mungkin saking menghemat duit ya Allah. Nang kambing gandal harganya 1,5 juta, nang anak kambing 250 anyar. Jadi kan yang penting hanya syaratnya yang penting terpenuhi tadi ibaratnya anunya. Iya. Dan bagi anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Menurut Imam Ahmad, anak yang diakikahi itu bisa memberi syafaat gasan kuitannya di akhirat. Itu dari penjabaran lah. Nah, jadi pemirsa Baguru, itu tadi ada pemaparan lanjutan dari episode sebelumnya yang kita bahas hanya 3, sekarang sudah dibahas sampai ke-6. Yang ke nomor 4 tadi adalah melajari anak berenang. Nah, itu dasar bujur hanya tahu loh nah. Dasar bujur hanya tahu. Nah, artinya dapat ilmu luar biasa di sini. Nah, selanjutnya tadi menafkahi anak dengan rezeki yang halal. Yang selanjutnya tadi lo mengakikahi anak. Kalau sudah melajari anak berenang nih, tadi kan kesimpulannya kayak caranya supaya kalau ada kejadian tentunya bisa menyelamatkan diri ya Allah. Iya. Rasa hanya tahu ya Pak yuk. Nah,
Wah, luar biasa benar. Berarti malam esok yang berenang sama anak kena. Malam ini juga kita mau malam ini yang kita berenang yang anak di anak enak kita berenang di kamar kan. Terima kasih banyak. Karena kita akan lanjutkan pembahasannya di pembahasan nomor ke 789. Jadi tetap terus saksikan Baguru Batakun Guru. Kita kembali di podcast Baguru Batakun habis diberi dijanjikan dapat makan langsung guru. Luar biasa. Guring sudah ya Allah. Jangan kamu guring sambil makan bang. Guru, ya. Masih kita lanjutkan guru pembahasan mengenai kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Ya. Kalau di episode sebelumnya kan ada 3 yang kita bahas. Guru. Ya. Terus yang tadi itu dilanjutkan pemaparannya yang ke-4, 5, dan 6. Jadi kita lanjutkan guru tanggapannya dari yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Dimana yang ke-4 tadi dibahas masalah melajari anak berenang. Ya. Itu kalau ulun pribadi guru dasar bujur hanya tahu nah. Ya. Habis itu yang ke-5 tadi itu jangan memberikan nafkah mencarikan rezeki yang halal. yang halal, Tuhan. Nah, yang ke-6 itu 4, 5, Yang ke-6 adalah masalah akikah. mengakikahi anak. Ya memang ada anjuran Nabi, ajarkanlah anakmu memanah, berenang dan berkuda. Ya, seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya berenang itu kan jaka bahasa Banjar itu kunyung. Ya karena kita nih sudah sungai Pinangali ya Allah, mun di darat-darat tuh kan bahari orang tuh berlomba habis masuk sekolah SD langsung mandian kan. Jadi kewajiban seorang orang tua itu ya memang harusnya yu'allimahu as-sibahah, melajari anak tuh berenang, karena alimu auladakum as-sibahah warrimayah, lajarilah anak kamu akan berenang dan memanah, seperti itu. Ya saat ini paling kada kan kalau anak melajari anak berenang itu jangan sampai karena ada tebut di situ ada kemaksiatan. Iya. Nah di sini yang agak sedikit tengalih bang bahasanya kan. Ya kayak lah sudah masuk ke dalam tempat berenang itu ya campur. Maksudnya alimu auladakum, artinya mulai dari halus tajari gitu nah kan. Tengah lipang mencari kalau sekolahan kan lakian bian kalau sudah masuk ke dalam berenang itu ya sudah. Ada yang kadang-kadang membuka auratnya dan pakaian renang itu agak sedikit kurang bagus lah kan. Jadi paling kada lajari dengan mulai lagi halus gitunya untuk sibah untuk berenang, karena kita kada tahu pang kalau pina tenggelam kah ya kalau atau banjir kah atau kena berkelotok kah atau apa kan tahu kan. Kada mungkin juga gue selamat di tengah-tengah laut tuh. Nah, kita yang penting kan belajar dulu. Berenang itu kan ada yang gaya macam-macam kan, ada gaya kupu-kupu, gaya kodok. Kada seribu jir gaya kodok ada itu. Tahu di gaya-gaya kan, kupu-kupu, kodok. Itu yang kedua. Jadi PR bagi kita juga untuk melajarinya supaya bisa berenang. Tapi alhamdulillah kayak eskul itu sudah ada, kayak di PAUD tuh kan sudah ada. PAUD tuh karena hari ininya berenang. PAUD tuh kan masih lagi halusnya. Artinya masih belum tahu apa lakian, apa bintu kan tidak mengertinya masih. Lalu ini ada eskulnya karena kemana? Oh berenang ke sini. Nah karena itu sudah bagus belajar. Carilah yang memang kita kada mau melajari, sekolahkan mereka ke tempat orang yang bisa melajari kita. Nah, menggugurkan kewajiban kita kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dibahas tadi tentang masalah jangan sampai kita itu la yarzuqahu illa thayyiban, tidak menafkahi anak itu kecuali dengan rezeki yang baik. Karena ajaran Nabi talabul halal faridatun ala kulli muslimin, menuntut yang halal itu adalah kewajiban atas tiap-tiap muslim. Nah, jadi yang masyhur dalam kitab Arba'in an-Nawawiyah bahwasanya innallaha ta'ala thayyibun la yaqbulu illa thayyiban.
di sini yang kadang-kadang harus sinkron antara abah, mama dan si anak. Anak jangan sampai menuntut daripada kelebihan kemampuan orang tuanya, dan orang tua memberikan nafkah yang memang halal gitu. Nah, karena apabila nafkah ini yang diberikan kepada anak-anak ini haram, ya satu sisi karena anak ini bisa nakal, dilajari karena bisa pembabal, mahapal inya pina kada tapi hafal. Kan sudah ada kan film tuh. Mana urayap tuh deh, mulah film semalam nah. Hanya gara-gara anu aja ya yang gara-gara masalah gula aja semalam tuh kan, tuh filmnya masalah gula aja, kada bepadah timbul hafalan tuh kedingat lagi. Nah jadi penting ini, maksudnya sudah aku sampaikan, rancak aku sampaikan di pengajian, kalau pian besi anak di pondok pesantren, tolonglah beri anak itu rezeki yang halal aja. Nah si anak harus dilajari juga, jangan menuntut yang kada mampu kuitan itu, kada mampu kuitan dipaksa. Nah ngaran dipaksa ini, yang ngaran kuitan ini memikirkan kayak pacarnya supaya kabul hajat si anak tadi. Nah ajar-ajar si anak ulun bae ampe sekolah pesantren kada ditukaran kendaraan dulu. Nah berarti pemikiran anak kuitannya kayak pacarnya nuker kendaraan. Masalah itu halal atau haram kada mau tahu kuitan, karena supaya jangan sampai ampe mondok di pesantren ini gitu. Nah jadi kalau aku sih rancak di pengajian lawan kekanakan, seandainya kamu kada berduit pun di pondok pesantren ini sudah makan nih kamu. Jadi seandainya kada berduit di pondok pesantren ini tetap ikan makan. Artinya mbah pagi makan keluar, karena mbah siang dari Johor keluar makan pulang, malam mbah Isya makan pulang. Artinya kewajiban kuitan ika membayari catering itu cukup sudah dulu. Nah karena berapa diberi jajan oleh kuitan terima. Misalnya di pengajian kakanan putra-putri itu kan, kamu seandainya datang abah menjanguk itu sudah luar biasa. Abah menghilang itu sudah luar biasa sudah. Kenapa? Karena banyak kawan-kawan yang lain kada dihilangi. Kamu dihilangi sudah, itu luar biasa sudah. Nah kadang-kadang kuitan mengunjung duit 100.000, kan bayar catering 6.000, bayar catering nih misalnya 7.000. Nak seganti nak 100.000 nak. Abah tuh kadang-kadang menyimpan duit cuma 100.000 lagi di kantong itu. Kalau kadang-kadang seorang anak nih, mah cukup lah 100.000 nih bah ulun bah kayak apa bah. Nah kadang-kadang kuitan tuh langsung, nah segini kamu nak, nah tambahin 200.000 nah. Kada tahu anak itu kondisi abah habis berduit sudah. Nah bulik ke rumah karena miris kendaraan kah, mogok kendaraan kah, atau habis bensin kah, kada tahu ini. Kada pingkutan lagi nah, berarti aku sampaikan di pengajian lakian binian di santri itu, berapapun yang diberi kuitan jangan minta lebih lagi. Karena yang tahu porsi anak saya Pak ya kuitan. Nah kalau memang ada lebih, misalnya kalau memang ada keperluan mendesak nukar kitab, nukar buku, atau nukar peralatan di pondok pesantren kayak baju seragam macam-macam kitab itu pada aja secara jujur aja. Tapi kan kami di pondok pun juga kayak baju ambil dulu, kitab ambil dulu, karena ada dapat kiriman hanya ada julun bayar, ya kada apa-apa juga kan. Jangan membebani kuitan. Jangan sampai kuitan itu memberikan rezeki yang haram kepada si anak. Maksudnya ini si anak harus mengerti kepada kuitannya harus mengerti kepada si anaknya. Bahasanya tuh hakunlah kita menjulungi racun dengan anak. Ya kada. Memang dari segi zahirnya anak tuh kendaraan, anak itu makanan, pakaian. Cuman kalau dilihat dari segi agama itu bukan yang halal, tapi itu haram. Kada baik gitu. Dampaknya kaina guru lah. Ya, anak mahapal ngali karena nya nakal, kemudian pulang inya kada paasian, ya sudah, jangan disalahkan anak tuh nakal. Kenapa? Karena kita yang kada bagus, memberikan yang kada bagusnya. Nah, kenapa si anak ini menuntut harus jual kuitan? Ini kada mampu. Itulah bagusnya ilmu agama dimasukkan dalam ilmu agama supaya mengerti, oh, aku nih kayak apa, abahku nih kayak apa, mamaku nih kayak apa. Pondokan tuh insyaallah sedikit demi sedikit sadar lainnya. Sadar dalam artian, oh kasihan memang mama abahku seperti apa di rumah mencarikan yang halal itu kan. Itu jadi tugas kuitan adalah jangan sampai memberikan rezeki yang kada baik, yang kada halal kepada anaknya. Carilah yang halal. Nah di sini juga terikat juga kepada si kuitan. Jangan sampai juga kuitan dimanjakan anak itu apa yang dikehendakinya, timbul akhirnya kita terpakan makan yang haram, terpakai yang haram. Sampai kalau sudah termakan yang haram, terpakai yang haram, wa malbasu haramun, wa mat'amu haramun, wa masyrabuhu haramun, ya sudah, doa kita kada dikabulkan Tuhan. Apapun kita berdoa kada dikabulkan Tuhan. Contoh baju aja, misalnya baju nih halal, sebutin kancing yang haram, ya sudah akan berimbas, akan kada diterima Tuhan. Itu yang ke-5.
Yang keenam tadi dibahas oleh santri putri adalah masalah akikah. Masalah akikah. Nah, masalah akikah ini ya itu panjang lebar kan sudah dibahas juga kita masalah akikah itu masalah bagi seorang kuitan kepada anaknya sampai balik umurnya. Sunatnya apa? Sunatnya apabila lalakian 2 ekor kambing, apabila binian 1 ekor kambing. Itu pun sunnah. Nah, cuman sunnahnya juga dipadahkan di hari yang ke-7. Di hari ke-7 di hari kelahiran. Kamis juga. Kalau kadang-kala 7 hari pertama, 7 hari kedua. 7 hari kedua kadang-kala 7 hari sampai setahun sampainya balik. Kalau inya kadang-kala kuitan sudah anak yang disuruh untuk mengakikahi dirinya seorang. Karena kalau anak ini kada beakikah wal akikatu murtahinun bi akikatil walad. Artinya kalau sudah kuitan kada mengakikahi anaknya karena si anak menghadiahi kuitannya kada sampai kena. Murtahin artinya tegadai seorang kuitan kepada anaknya. Tugasnya adalah mengakikahi sunat bagi lalakian 2. Kalau kadang-kala 2, 1 berarti atau 1 dulu karena beberapa ada rezeki tambah 1 lagi. Nah, jangan dipaksakan juga. Kita kadang-kadang mau ini nih apabila tasmiyah langsung akikah. Ada. Cuman kebiasaan kita tasmiyah itu berselamatan langsung beakikah. Artinya apa? 1 kali gawi dapat 2. 1 berselamatan artinya kehimungan anak ini lahir kemudian diakikahi, itu pun anjuran kewajiban kita kan. Sudah akikah langsung tasmiyah. Tapi pun kadang-kala tasmiyah dulu, akikah tunda dulu karena Bapak juga ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan lagi. Silakan tunda dulu. 7 hari terus 7 hari terus seperti itu. Nah, ada bagi perempuan Bang 1 anak 2 kure. Silakan ya kada Bapak juga. Ada masalah cuman kan 1 yang disuruh, yang disunatakan. 2 Bang ya kada Bapak juga. Nah, itu jadi mungkin kita sebagai orang tua harus memahami, menyadari apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita laksanakan supaya jangan sampai kita sebagai orang tua masih dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kenapa? Melajari inya kada, ya kah? Kemudian kena inya kada tahu akhlaknya seperti apa, kita makan yang haram seperti apa. Tanggung jawab di hari kiamat kena. Ya kah? Kalau kita memakan yang haram, jatuhan kan apa makan yang haram? Salah kan berarti. Dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Masalah akikah ya kayak itu juga. Jadi kita nih mudah-mudahan bisa rezeki yang halal dan berkat. Amin. Dan anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Ya Allah. Itu aja tuh kada Bang ngalih-ngalih itu kan. Ya cukup mungkin 4, 5, 6. Sudah kebahagiaan luar biasa ya itu. Nah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Maka dari itu nantinya kita akan lanjutkan ya. Tetap di Baguru Batakun.